Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khalid Majid. Saya di sini sebagai moderator ingin menyampaikan bahwa kita di sini akan berdiskusi tentang ide konsep rekayasa yang akan dimulai dari Mas Andre. Kepada Mas Andre kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrian Desti Wijanarko, NIM D400200144. Di sini saya mempunyai gagasan sebuah ide untuk membuat sebuah kerajinan yang bernilai tinggi, yang terbuat dari bahan bekas, terutama dari plastik, sekaligus untuk mengurangi sampah plastik di Indonesia. Barang bekas yang mungkin dibuat seperti tas, hiasan-hiasan rumah, dan yang lain-lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada saran atau pertanyaan. Ya, Mas, saya ingin memberi saran ya, Mas. Kalau dari saya, Silakan. Kalau dari saya itu lebih baik tidak hanya plastik saja, Mas. Kalau bisa yang dari bahan-bahan karet bekas itu juga dimanfaatkan juga, Mas. Itu saja, Mas. Iya, saya terima sarannya. Mungkin yang lain. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya dari Mas Andre. Kita lanjutkan yaitu dari Mas Bagus. Kepada Mas Bagus kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Haji Pangestu, NIM D400200147. Di sini saya akan menyampaikan gagasan konsep rekayasa saya. Di mana saya terpikir dari olahraga sepak bola, di mana yaitu tentang penggunaan VAR, yaitu dalam menentukan di mana konsep ini berkaitan tentang olahraga, khususnya sepak bola, yaitu sebuah teknologi untuk membantu wasit dalam menentukan offside, di mana offside masih menjadi masalah di sepak bola khususnya Indonesia. Jadi penggunaan offside otomatis ini bisa memudahkan wasit dalam menentukan offside, sehingga tidak ada lagi insiden ataupun kontroversi dalam menentukan offside bagi tim lawan. Mungkin begitu. Ada pertanyaan atau saran? Dipersilahkan. Izin Maaf, bertanya, Mas. Mas. Oh iya. Ya, untuk Mas Aga dulu. Itu durability-nya gimana, Mas ya? Soalnya kan kalau di sepak bola kan sering ketendang ke sana ke sini, nanti durability-nya bagus enggak? Kayak ada nanti di tengah pertandingan ada kerusakan, gimana, Mas? Oh, untuk itu tentu kami akan membuat supaya tidak rusak, Mas. Dan mungkin capability-nya mungkin aman dan ya menguntungkan bagi semua pihak. Tentunya dengan konsepnya yaitu dengan jam tangan dari di wasit yang nanti akan menentukan offset-nya dengan warna merah di wasit, Mas. Jadi nanti di keliling lapangan, khususnya lapangan samping, akan ada kabel-kabel yang nanti akan berfrekuensi dan menentukan offset melalui jam tangan dari wasit itu, Mas. Oke, Mas, dari saya, Mas. Ya, Mas. Itu cara kerjanya gimana ya, Mas? Cara
kok bisa menerima sinyal itu bagaimana ya, Mas? Ya tadi saya sudah jelaskan Mas. Tadi apa? Di sekeliling lapangan, khususnya di samping nanti ada kabel yang nanti berhubungan dengan jam tangan dari wasit tersebut, sehingga memberi sinyal ke jam tangan dari wasit offset atau tidaknya. Dan juga nanti akan dikasih atau diberikan chips, semacam microchip di bola dan juga di salah satu kaki dari pemain, Mas. Jadi apabila nanti ada pemain yang sudah melewati pemain lain, nanti kabel-kabel itu akan mentransfer sinyal ke jam dari wasit itu, Mas. Terima kasih. Mungkin ada lagi pertanyaan atau saran? Saya mau bertanya, Mas. Ya, Mas Andri. Itu kan teknologi sepak bola Indonesia kan biasanya kan meniru teknologi bola dari yang lebih maju, dari negara yang lebih maju maksudnya. Seperti Eropa. Apa mungkin itu sudah diterapkan di sepak bola Eropa? Untuk konsep yang saya pikirkan ini masih jadi wacana di Eropa sana, Mas. Jadi belum ditemukan atau diaplikasikan ke dalam sebuah pertandingan di Eropa sana, Mas. Jadi ini masih wacana di Eropa, Mas. Jadi saya mengembangkan dan istilahnya meniru dan memodifikasi. Seperti itu, Mas. Ada lagi? Kalau memang sudah tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Moderator. Ya, terima kasih atas penjelasannya dari Mas Bagus. Selanjutnya, yaitu penjelasan dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Majid, NIM D400-200-153. Saya di sini ingin menyampaikan ide konsep rekayasa saya, yaitu dari pengalaman saya, terkadang saya itu melihat orang yang cacat atau dari lahir itu fisiknya memiliki kekurangan seperti tidak memiliki lengan atau kaki. Nah, di sini saya ingin membuat sebuah lengan robot atau kaki robot yang dimana kontrolernya itu menggunakan otak atau pikiran. Ya, seperti itu. Dan semoga saja bila saya membuat ini itu kedepannya dapat membantu mereka untuk menjalani aktivitasnya masing-masing. Mungkin ada tanggapan? Saya mau bertanya, Mas. Silakan, Mas Andri. Itu kan membuat robot kan pasti membutuhkan biaya yang banyak kan? Itu biayanya dari mana, Mas? Ya, baik Mas Andri. Kemungkinan dari konsep saya ini untuk biaya kita bisa mencari sponsor untuk mensponsori kita, untuk mendanai kita, atau kita juga bisa mencarinya dari pemerintah. Insya Allah untuk konsep yang kreatif ini pemerintah ingin membantu kita. Ada yang ingin menanggapi lagi? Maaf Mas, yang bertanya. Silakan. Itu nanti misal kalau sedang dipakai gitu kehabisan baterai bagaimana Mas ya? Oh ya, ini dalam pemakaian lengan robot dan kaki robot ini itu tergantung dari penggunanya ya Mas ya. Karena ini memang ini berbaterai tapi ya itu ada apa harus dicas. Nah, pastikan kita dalam menggunakannya itu melihat notifikasi baterainya itu penuh atau tidak. Mengecasnya itu mungkin bisa 4
atau 6 jam dan bisa dapat digunakan 3 hari atau 4 hari. Seperti itu, Mas. Jadi masing-masing, Mas, penggunaannya. Ada lagi yang ingin memberi saran atau kritik? Izin bertanya, Mas. Silakan, Mas. Konsep rekayasa yang Mas buat ini apakah gampang mudah dalam mengalami kerusakan, Mas? Contohnya ya apabila nanti terkena air, apakah kedap air atau gimana gitu, Mas? Ya, mungkin ya. Kalau untuk itu, mungkin itu termasuk kekurangannya, tapi bisa ditambahkan juga anti air juga bisa, karena ini pengembangan dari lengan kayu yang biasanya dipakai, walaupun itu bukan robot ya. Jadi tidak bisa dikontrol dengan otak atau pikiran. Jadi ya memang itu mungkin salah satu kekurangannya, belum tahan dengan air. Kemungkinan kedepannya bisa dikembangkan lagi. Seperti itu, Mas. Baik, Mas, terima kasih. Ya, sepertinya sudah tidak ada yang ingin menanggapi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, selanjutnya kita lanjutkan penjelasan dari Mas Aga Naufal. Kepada Mas Aga kami persilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganoval Sarizal, NIM di Meratus 2037. Saya di sini akan mempresentasikan konsep rekayasa saya. Mengingat di daerah saya akhir-akhir ini cuacanya agak dingin, saya di sini akan membuat konsep rekayasa yaitu water heater. Dan di situ water heater tersebut menggunakan sensor suhu sehingga kita bisa mengatur kita mau menggunakan air bersuhu berapa atau kehangatan seberapa. Sekian rekayasa saya. Bila ada pertanyaan atau saran, Saya ingin bertanya, Mas. Untuk keamanannya itu aman nggak, Mas? aman Mas. Nanti kan di alatnya itu nanti dikasih cover kayu Mas. Sebelum cover kayu dibungkus dulu menggunakan plastik. Jadi insya Allah kedap oleh air Mas. Mungkin yang lain ada pertanyaan atau saran? Izin bertanya, Mas. Silakan Mas. Untuk suhu itu kisaran berapa ya, Mas? Sampai berapa gitu, Mas? Untuk range-nya dari 30 derajat sampai 30 derajat Celcius sampai 80 derajat Mas. Panas ya, Mas? Iya Mas. Iya, Mas. Terima kasih. Mungkin cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas penyampaiannya dari Mas Aga Naufal. Itulah ide konsep rekayasa dari kita masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.